pagi semuanya. Eh, Mohon maaf ya, ini mengambil waktu di weekend ya, ini karena sudah mepet. Recording Oke, in progress. jadi sesuai dengan apa namanya yang saya sampaikan sebelumnya gitu ya, bahwa untuk pertemuan kali ini spesial ya, ini alhamdulillah akan ada narasumber begitu. Jadi narasumber kali ini yaitu Mbak Mesyarah Dwi Astuti ya. Nah ini Mbak Mesyarah ini kebetulan dulu mahasiswa bimbingan skripsi saya di program studi S1 Ilmu Komputer ya. Mbak Mesyarah sudah oke ya. Karena ini kemudian melanjutkan studi S2-nya. Waktu S1 sempat exchange ya, Mbak Mei ya, exchange di Erasmus Mundus ya, dengan program Erasmus Mundus ya, tapi saya agak lupa, exchange-nya ke Jerman juga ya, itu ya. Oh ya, Mbak Mei kayaknya suaranya agak jauh begitu, mikrofonnya mungkin. Ya, Udah ya. lebih terdengar kah, Bu? Oh ya, sudah Oh, ya, ya. terima kasih. Oke. Jadi Mbak Mei ini dulu waktu S1 sempat exchange ya di Toronto ya, ini ya, di Italia. Toronto ya. Ya, bidangnya juga terkait machine learning, kemudian ke arah komputasional linguistik juga ya, sepertinya ya. Untuk master iya, Bu. Untuk masternya ya, oke. Kemudian S1 setelah S1 melanjutkan S2 dengan beasiswa Erasmus di Saarland University Jerman, double degree dengan Charles University di Praha ya, Mbak Mei ya. Ini bidangnya memang spesifik di komputasional linguistik ya, kalau dilihat dari CV-nya. Kemudian setelah itu memiliki banyak pengalaman dan untuk saat ini beliau adalah AI atau NLP engineer di prosa.ai ya, dengan Bu. Iya, Oke. iya. Oke, baik. Ya, itu ya sekilas terkait profil Mbak Mesyarah ini, banyak sekali pengalamannya terkait terutama di penelitian komputasional linguistik atau NLP gitu ya. Nah, ini kami mohon bantuan Mbak Men untuk sharing ya. Mungkin ya intronya terkait NLP dan juga pengalaman praktis ya di industri juga, dan mungkin ya bekerja di suatu perusahaan yang memang tasknya NLP atau computational linguistic itu seperti apa itu, mungkin kalau berkenan bisa di-share juga ya. Ya monggo. Nah ini langsung saja ya mungkin Mbak Mei ya, kita serahkan waktunya ke Nggak tahu, aku Mbak barusan Mesyarah. sampai. Monggo. Ya, apakah layar saya sudah terlihat? Iya sudah terlihat Mbak Mei. Alhamdulillah. Saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa UGM semuanya. Selamat pagi juga Bu Afia. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya di pagi hari ini untuk memberikan kuliah di alma mater ya. Udah lama nggak ngisi kuliah di UGM, terakhir itu tahun lalu, tahun 2021 di bulan Maret kalau nggak salah, waktu itu ada kuliah Kapita Selecta. Pernah juga mengisi terkait language technology di UGM. Iya, jadi hari ini tadi intronya udah disampaikan Bu Afia ya. Mungkin saya akan bahas sekitar mengenai language technology atau NLP. Jadi di slide ini mungkin belum ada hal yang benar-benar praktis ya, tapi kan kita durasinya 2 jam, jadi mungkin setelah slide atau di sesi tanya jawab, jika ada yang ingin didiskusikan baik terkait materi di hari ini ataupun mungkin hal lain yang masih berkaitan dengan NLP, kita bisa diskusikan di sesi diskusi.
Ya ini intro sedikit ya, tadi sebenarnya udah dibacain Bu Afia juga. Jadi saya alumni UGM, Ilmu Komputer UGM, lulus tahun 2017. Kemudian saya melanjutkan kuliah master di Eropa, di Jerman dan di Ceko untuk program Computer Science dan Computational Linguistics. Saya lulus tahun 2019, kemudian sempat bekerja sebagai research assistant di Universitas Saarland di Jerman, juga di DFKI. DFKI itu pusat riset AI di Jerman. Kebetulan banyak bekerja sama dengan kampus saya dulu di Saarland University, jadi sempat part-time ya selama 1 semester. Kemudian saya kembali ke Indonesia dan alhamdulillah keterima di salah satu startup yang bergerak di bidang AI, terutama di language technology, yaitu di Prosa.ai. Ya, selain natural language processing, saya juga interest di machine learning dan teman-teman ya deep learning dan sebagainya. Ya, dan di luar riset dan pekerjaan, ya saya senang lari, traveling, baca buku dan minum kopi. Okay. Nah, hari ini yang mungkin kira-kira pembahasannya seperti ini ya untuk offline-nya. Jadi kita akan melihat bagaimana kapabilitas language technology, apa saja kapabilitasnya terkait teknologi yang berkaitan dengan bahasa, teknologinya seperti apa, dan di mana state kita saat ini terkait teknologi tersebut, apa saja tantangannya, dan kira-kira apa yang masih bisa kita lakukan untuk ke depannya. Mungkin bahasnya dari umumnya dulu ya, mungkin pasti sudah paham ya term dari artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu kecerdasan buatan di mana kita ingin mengimitasi intelligence dari manusia yang didemonstrasikan oleh mesin untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang kita tahu salah satu intelligence dari manusia itu ialah kemampuan berbahasa. Jadi adapun NLP itu, natural language processing itu sebenarnya upaya dari field kita ya, field di computer science, untuk mengimitasi kecerdasan di bidang bahasa atau kemampuan bahasa manusia diimitasi oleh mesin. Baik bahasa tersebut adalah bahasa tertulis ataupun bahasa percakapan. Nah, capability-nya apa saja? Ya bisa jadi seperti memproduksi ucapan, lalu menulis sebuah cerita, melakukan tanya jawab, ya, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, itu adalah salah satu kemampuan bahasa yang dimiliki manusia. Kemudian bisa berbicara lebih dari satu bahasa, memberikan rekomendasi, memahami analogi, ya, dan yang paling penting adalah memahami percakapan, ya, membuat suatu percakapan antar lebih dari satu orang. Nah, kira-kira ini ya proses dari komunikasi manusia, dan ini konteksnya ialah spoken language, jadi ucapan. Jadi di mana pertama tentu saja ada suatu ucapan ya yang dilakukan oleh seseorang. Jadi saya menyampaikan sebuah pembicaraan seperti ini, lalu kemudian rekan-rekan menerima sinyal dari ucapan saya ini yang saya sampaikan itu diterima oleh telinga rekan-rekan sekalian. Kemudian informasi tersebut akan diproses di dalam otak. Jadi otak kita memproses informasi yang diperoleh yang dikirimkan dari telinga kita tadi ya, diproses di dalam otak. Kemudian otak akan memproses informasi itu untuk menentukan action apa yang harus dilakukan oleh kita untuk merespon dari ucapan tersebut. Apakah kita diam saja, apakah kita perlu menjawab misalkan, atau ya kita perlu menuliskannya, atau mungkin ada action lain ya yang menjadi respon dari otak kita. Dan kalau di sini konteksnya komunikasi antar manusia ya. Jadi di sini jika otak sudah memproses informasi itu, maka selanjutnya informasi tersebut bisa dikirim lagi ke organ kita yang lain, yaitu mulut ya, organ berbicara kita. Kemudian pembicaraan
kemudian dari mulut kita mengeluarkan sinyal suara yang dapat diterima oleh pendengar kita. Ini adalah step dari human communication, kira-kira seperti itu. Ya, kenapa perlu memahami ini? Jadi di sini ada 2 proses penting ya sebenarnya. Yang pertama itu proses understanding. Jadi dari kita menerima sinyal suara sampai otak kita memproses informasi yang kita terima. Itu adalah proses understanding. Yang kedua adalah proses generating atau producing, di mana dari otak kita itu sudah dari informasi yang diterima oleh otak kita diproses dan kemudian dikirim untuk kita menyampaikan sebuah bahasa. Apakah baik itu diucapkan ataupun dituliskan. Jadi ada proses generation atau producing ya di situ. Nah, kalau kita berbicara tentang teknologi bahasa, kita mau tidak mau harus juga memahami problem yang kita ingin solve di sini, yaitu terkait dengan bahasa ataupun linguistics. Jadi kalau bahasa itu adalah ability, kemampuan kita untuk menghasilkan dan memahami spoken dan written gitu ya. Lalu linguistik sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Jadi mungkin teman-teman pernah atau belum pernah dengar ya terkait linguistik level. Jadi kalau kita berbicara linguistik sebenarnya banyak bagian yang bisa dipelajari untuk lebih detailnya. Mulai dari yang lingkup yang paling kecil yaitu phonetics ya. Phonetics itu adalah bunyi suara. Kita mempelajari bunyi suara yang paling kecil. Jadi beneran bunyi yang saya keluarkan seperti ini dipelajari gitu. Agak mungkin jadi misalkan ini penting untuk ketika kita membangun misalkan speech recognition ya, karena kan speech recognition yang kita proses bagiannya adalah sinyal suara, dan sinyal suara ini kan sebenarnya yang kita dengar dengan yang kita proses gitu ya, berbeda. Yang kita dengar itulah yang bunyi phone ya, sedangkan nanti yang kita proses adalah sinyal suara yang mungkin sudah berbentuk analog dan digital, tapi relasinya akan kalau phonetics ini memang berkaitan dengan pemrosesan di sinyal suara. Itu dari phonetics, fonologi, morfologi, sintaks, semantics, pragmatics. Jadi dari morfologi ya, dari morfologi sampai ke atas ini udah yang ranah di pemrosesan teks atau written language. Jadi morfologi juga adalah bagian yang paling kecil tapi yang bisa dituliskan. Kemudian kalau kita bahas sintaks itu lebih ke struktur dari bahasa, dan semantik ini yang lebih tinggi tidak hanya struktur tapi juga arti ya. Arti dari kalimat yang kita produce itu tujuan dan meaning-nya itu seperti apa. Ya, mungkin ini ya untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bisa baca source lain ya. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah ini adalah problemnya, dan yang kita solve adalah yang kita lakukan sebagai computer scientist atau engineer ya, yaitu menyelesaikan problem ini. Jadi, nah ini dia pertanyaannya kepada kita ya, sebagai scientist ataupun engineer, itu can we make technologies to have such capabilities? Capabilities-nya itu tadi yang seperti saya sebutkan di awal ya, capability manusia untuk, ya capability dari manusia ketika memproses suara atau memproses bahasa ataupun memahami suatu bahasa. Dan actually we have used a lot of language technologies. Dan mungkin teman-teman pasti sudah sering ya menggunakannya secara tidak langsung, tapi mungkin belum terlalu paham, belum terlalu menyadari kalau teknologi yang teman-teman gunakan itu sebenarnya termasuk dari
language technology ataupun teknologi yang bergerak di bidang NLP. Yang pertama itu ya contohnya ya spam detection. Jadi di spam detection itu sistem berusaha memahami kata-kata yang ada di email ataupun pesan spam, dan juga kata-kata ataupun kalimat yang ada di dalam email atau teks yang bukan spam. Jadi dipelajari, dipahami keduanya sehingga sistem mampu untuk membedakan mana teks yang merupakan spam, mana teks yang bukan spam. Lalu ada keyword suggestion. Ini pasti sering juga ya digunakan di berbagai macam aplikasi ya, baik itu searching, ya terutama searching. Jadi ketika kita ingin melakukan search, biasanya di kolom search-nya itu sudah memberikan suggestion apa yang bisa kita ketikkan sebagai keyword untuk search. Nah, kalau di sini nih saya ketik saya makan nasi, kemudian muncul suggestion berbagai macam ya, saya makan nasi goreng, nasi bahasa Arabnya, nasi di pagi hari, dan selanjutnya. Ini adalah ini juga merupakan contoh dari language technology. Jadi teknologinya itu dia berusaha memprediksi kata apa yang sesuai untuk menyambung kalimat atau kata yang sudah kita inputkan. Teknologi seperti ini disebut language modeling. Lalu ada contoh lainnya yaitu machine translation. Ya seperti namanya ya, mesin ini berusaha untuk mentranslate bahasa atau kalimat kita. Ini contohnya masih dari Google lagi, Google Translate. Saya kasih contoh untuk translate kalimat dari bahasa Indonesia ke Korea. Jadi hari ini hari Minggu, dan ini ya translatornya sepertinya saya juga nggak terlalu tahu cara bacanya gimana sebenarnya. Ya, jadi ada source language dan ada target language ya, istilah teknisnya. Lalu mesin-mesin berusaha mengubah source language tersebut menjadi target language. Ya, ini saya lupa nambah gambarnya. Oke, yang ini lupa nambah gambar ya. Iya, dialog system ya, tapi dialog system ini bayangkan aja ini sebuah chatbot. Jadi saya rasa teman-teman juga sudah familiar dengan chatbot, baik itu chatbot yang digunakan di sebuah aplikasi di website ya, seperti customer service. Mungkin ketika menggunakan e-commerce lalu kita punya pertanyaan terkait suatu hal karena ada permasalahan yang ingin diatasi, tapi bukannya diarahkan untuk menelpon orang gitu, tapi kita diarahkan untuk chatting dengan sistem gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dialog system. Atau teman-teman mungkin familiar juga menggunakan kalau mungkin yang pakai produk Apple ya, itu pakai Siri atau pakai Google Now. Kalau pakai Android ya. Nah, itu salah satu contoh produk untuk dialog system, dan mereka termasuk ya language technology. Lalu ya autocomplete, autocorrect, spell checker ya, ini mirip dengan yang tadi keyword suggestion. Jadi si sistem berusaha memberikan prediction gitu terhadap teks yang akan kita ketikkan dari teks yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Oke, ya ini untuk contoh untuk autocorrect ya. Jadi di sini ada kalimat I think I has known you before, dan si teknologi ini, si mesin ini dia tahu grammar yang benar itu seperti apa. Jadi dia melakukan koreksi. Oh, harusnya di sini bukan has tapi have karena subjeknya ialah I. Nah, ini juga salah satu contohnya. Ya, di bahasa Indonesia ya, ketika ada typo gitu, atau misspelling lalu dikoreksi oleh sistem.
Ya, masih banyak lagi ya. Ini ada contoh lagi, speech recognition dan text to speech. Jadi sesuai namanya, speech recognition itu pemrosesan dari sinyal suara menjadi teks. Kalau text to speech itu dari teks menjadi suara. Jadi kalau kita pakai Google, ini Google Translate ya contohnya. Kalau kita tulis I cannot do this, ya kita bisa klik ini ya, klik tombol speaker ini, maka akan ada suara yang keluar, yaitu seseorang membaca I cannot do this. Jadi teknologi itu disebut sebagai text to speech ya, text to speech synthesis, di mana dia memproduksi sebuah suara dari teks. Lalu kalau speech recognition, kalau kita menggunakan fiturnya itu kita males nulis, jadi kita klik aja nih tombol mikrofon, lalu kita katakan I cannot do this. Kalau ya kita harapannya dia akan mengetik sendiri nih teks yang I cannot do this di sini. Jadi dia prosesnya ialah mengkonversi suara yang dia terima, suara kita tadi menjadi sebuah teks. Ya, ini kesimpulannya aja ya. Jadi in order to imitate language capabilities, teknologi yang kita bangun harus melakukan sebuah proses terhadap bahasa, bukan bahasa ya, terhadap bahasa ataupun level bahasa unit, suatu unit bahasa menjadi input, baik itu ucapan ataupun tulisan. Dan NLP atau Natural Language Processing adalah disiplin ilmu yang melakukan pemrosesan terhadap unit bahasa yang dilakukan oleh mesin. Dan untuk simpelnya ya, jadi tas NLP itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama Natural Language Understanding, yaitu tas-tas yang berkaitan dengan pemahaman bahasa. Jadi tadi yang kita lihat di gambar otak tadi ya, dari telinga sampai otak gitu. Jadi yang sebelah kirinya gitu, bagian pemrosesan sampai dia diproses pemahaman untuk memperoleh informasinya, itu understanding. Lalu yang kedua itu natural language generation, dari informasi yang kita punya dan kita ingin menghasilkan sebuah unit bahasa yang bisa disampaikan. Itu proses generation. Oke. Ya, ini tadi juga sudah sedikit dibahas ya. Di NLP TAS sendiri kita bisa melakukan pemrosesan di unit linguistik yang berbeda, baik itu dari fonetik sampai pragmatik. Lalu tipe dari inputnya itu bisa jadi tadi contoh yang speech recognition itu sinyal suara, lalu ada juga teks ya. Kemudian bisa jadi inputnya itu yang lain ya, seperti mungkin gambar, tabel, ontologi dan sebagainya. Jadi kalau kita udah bermain dengan gambar ya misalkan, itu udah bukan hanya pemrosesan NLP lagi ya, tapi udah lebih ke multimodality digabung dengan research yang lain, lebih rumit tapi lebih menggambarkan kondisi real yang mengimitasi intelligence manusia. Oke. Ya, ini contoh dari language teknologinya ya. Jadi tadi kan kita melihat contoh aplikasinya seperti Google Translate dan sebagainya. Kalau ini kita akan melihat teknologinya itu dibangun seperti apa. Di sini ada contohnya dialog system. Jadi dialog system ini tadi saya sudah menjelaskan pemrosesan bahasa oleh manusia itu dimulai dari mendengarkan suara sampai mengeluarkan suara. Nah, kalau kita ingin memecah atau mensimulasikan human communication ini sebagai sebuah sistem yang kita sebut sebagai dialog system, komponen apa sih yang perlu ada di dalam
di dalam sistem kita. Jadi di sini saya gambarkan sesuai dengan pemrosesannya ya. Jadi sesuai dengan input dan outputnya. Jadi ada komponen tadi yang namanya automatic speech recognition, yang dimana dia menerima input berupa sinyal suara dan menghasilkan teks. Lalu ada komponen natural language understanding. Mungkin jadi natural language understanding ini di sini sebagai komponen ya untuk dialog system. Jadi dialog system ini termasuk sistem yang cukup rumit, dalam arti banyak yang dikerjakan di dalam satu sistem. Jadi di sini ada natural language understanding yang tapi natural language understanding ini bisa dipecah lagi menjadi berbagai task. Tasknya itu tergantung dengan sistem yang kita bangun, yaitu kemampuannya itu apa, kemampuan pemahamannya itu apa, apakah dia bisa memahami misalkan membedakan entitas. Jadi entitas ini adalah manusia, entitas ini adalah nama jalan atau nama gedung dan sebagainya. Itu satu kemampuan sendiri. Atau misalkan kemampuannya itu dia bisa menentukan mana, misalkan kemampuannya itu dia bisa menentukan tadi ya spam atau bukan spam. Misalkan kita ingin dialog sistem kita punya kemampuan seperti itu. Nah, itu termasuk dari komponen si natural language understanding. Jadi natural language understanding itu kita menyebutnya sebagai komponen, tapi dia punya task-task lain yang termasuk dari komponen ini. Lalu untuk pemrosesan informasinya sendiri ada lagi yang namanya itu dialog management. Jadi dialog management ini dia tugasnya ialah jadi inputnya itu adalah output dari natural language understanding ya. Jadi informasi yang sudah diperoleh, yang diproses oleh understanding masuk ke dialog management, lalu outputnya itu adalah informasi lagi. Jadi informasi yang akan diproses untuk selanjutnya, apakah informasi tersebut perlu diutarakan, perlu dituliskan, atau pemrosesan tersebut atau informasi tersebut digunakan untuk menentukan action apa yang perlu dilakukan oleh sistem untuk tahap selanjutnya. Apakah misalkan si sistem ini perlu menjawab pertanyaan atau dia perlu mencari informasi di internet, jadi dilakukan oleh sistem, atau dia perlu misalkan dia perlu memasang alarm atau set reminder karena dari informasi yang dia terima dari understanding sebelumnya, si user itu dia menyuruh sistem untuk membuat sebuah reminder gitu. Jadi action dia ialah membuat sebuah reminder ya. Jadi untuk menentukan action apa yang perlu dilakukan itu dilakukan oleh dialog management, komponen dialog management. Nah, kemudian ada komponen natural language generation. Jadi inputnya ini adalah informasi yang diperoleh dari dialog management dan outputnya adalah rangkaian kata yang siap untuk dikeluarkan oleh sistem. Dan apabila sistemnya itu punya fitur ini ya, jadi kalau fitur sistemnya itu terbatas hanya pada pemrosesan teks, oke, dia berhenti setelah natural language generation. Tapi kalau misalkan sistemnya itu fiturnya itu dia untuk spoken language, maka perlu ada komponen lagi yang namanya speech synthesis yang menerima input sebuah teks dan outputnya adalah sinyal suara. Jadi ya, ini bagian sini adalah understanding part, bagian kanannya adalah generation part. Oke, ini contoh yang lain ya. Di machine translation juga ada proses understanding dan generation. Jadi ini gambarnya mungkin udah terlalu jadul dan mungkin translation system yang dibangun sekarang udah tidak seperti ini lagi ya. Tapi intinya
akan ada secara tidak langsung, walaupun ini mungkin dia step by step ya per komponen gitu. Sedangkan mungkin kita lebih mengarah ke end-to-end system, tapi di dalam prosesnya akan ya tetap ada konsep understanding dan generation. Nah, lalu untuk tas-tas di text classification ya, jadi kalau text classification ini dia lebih mengarah ke bagian understanding saja. Ya sesuai namanya ya, klasifikasi teks, kita berusaha memberikan label ke sebuah teks, dan ya label tersebut sudah kita tentukan sebelumnya, kategori label atau kategorinya sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi contoh-contoh tasnya misalkan klasifikasi berita, kita berikan apakah berita tersebut topiknya itu sport, health, finance, politik, atau teknologi. Lalu ada juga contohnya tuh hate speech, untuk mendeteksi apakah kalimat tersebut mengandung hate speech atau tidak. Lalu ada plagiarism, hoax ya, ini mirip-mirip ya, jadi klasifikasi binari gitu. Jadi labelnya itu hanya ada dua, apakah iya atau tidak. Apakah dia iya, misalkan apakah iya kalimat ini adalah plagiat atau tidak. Apakah iya kalimat ini adalah, berita ini adalah hoax atau tidak. Lalu ada juga sentiment classification untuk memberikan memberikan penilaian penilaian sentimen terhadap suatu teks, apakah sentimennya itu cenderung positif, negatif, atau netral. Dan ini banyak ya dipakai oleh di sistem rekomendasi ataupun feedback gitu ya, untuk misalkan misalkan kita punya sebuah restoran, lalu kita mendapatkan banyak review dan kita ingin tahu apakah review dari pelanggan kita itu cenderung positif, negatif, atau netral. Jadi kita bisa mengambil tindakan ya, next decision, apa yang harus kita lakukan terkait yang berimpact dari review tersebut. Ya, contoh yang lain ada information extraction, ini juga bagian dari understanding. Jadi kalau information extraction itu kita berusaha mengekstraksi informasi dari sebuah teks. Jadi kita menyebut teks itu adalah informasi yang tidak terstruktur. Karena teks itu ya hanya kumpulan kata-kata ya. Kalau kita tidak proses, kita tidak tahu mana bagian mana yang sebenarnya penting, mana yang tidak. Jadi information extraction itu kita berusaha memberikan struktur. Jadi kita sudah menyiapkan semacam menyiapkan template gitu ya, atau menyiapkan informasi apa saja yang ingin kita cari di dalam sebuah teks. Jadi kalau di sini contohnya template filling dan juga name entity recognition. Jadi kalau template filling ini kita sudah menyiapkan, misalkan kita ingin mencari tahu dari teks tersebut, misalkan di kalimat ini siapa apa ya, itu ya 5W1H, siapa apa di mana begitu. Nah itu bisa jadi contoh untuk yang extraction, yang template filling. Bisa jadi fieldnya itu yang lain ya, tergantung problem yang ingin kita solve. Lalu ada contoh yang lain itu name entity recognition. Jadi name entity recognition ini kita sistem berusaha mengenali entitas yang mempunyai nama. Jadi entitas itu adalah suatu, katakanlah kata benda ya, kata benda di dalam teks. Lalu kadang kata benda itu kan dia sudah langsung memakai nama gitu. Tapi kita ingin tahu apakah nama ini adalah apakah dia itu orang atau dia itu organisasi, apakah dia itu lokasi dan sebagainya. Jadi kita memberikan label, kita berusaha mengekstraksi bagian mana yang merupakan entitas apa.
Ya, contoh yang seperti ini contoh yang terakhir ya, text generation. Jadi text generation ini tasknya itu kita punya input kita itu bisa jadi teks juga, teks sheet gitu ya, teks yang pendek, atau tabel, atau gambar, dan sebagainya, ataupun yang lain-lain, tapi outputnya pasti teks. Dan contoh-contohnya misalkan answer generation in QA system, jadi kita misalkan kita ya mungkin bisa teman-teman coba sendiri ya, kalau di Google itu kalau kita kadang kita kasih pertanyaan gitu, siapa Presiden Republik Indonesia sekarang gitu, tanda tanya, dia langsung kasih jawaban gitu, bukan hanya hasil pencarian tapi memang beneran jawaban, Joko Widodo, seperti itu. Nanti ada contohnya sih, saya pernah coba nyari. Lalu ada ya website ya, ada beberapa website yang menunjukkan contoh dari penggunaan text generation. Oke, mungkin sampai di sini bisa terima tanya jawab dulu sih sebelum lanjut, soalnya masih agak panjang, takutnya terlalu banyak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya, mungkin satu atau dua pertanyaan. Ya, terima kasih Mbak Mesara. Mari silahkan, mumpung ada Mbak Mei di sini ya, terutama yang tertarik dengan NLP, monggo silahkan. Mas Adi Aksa, ini udah open mic apa mau bertanya? Silahkan. Mungkin Mas Rimba mungkin, atau Mas Yuda, ada pertanyaan dulu. Mas Muhammad, oh ini yang raise hand Mas Muhammad. Silakan Mas Muhammad ya. Ya, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya yang tadi yang contoh 4 itu, Bu. Yang information apa tadi? Ini ya. Ya, itu cara rekognisinya tuh gimana ya? Maksudnya kan bisa jadi kayak suatu benda atau suatu nama, dia tuh pakai kata kerja atau kata benda gitu. Kan bisa bisa jadi kayak nama, mungkin kayak ini, kayak nama orangnya itu kan Tim Cook ya. Cook kan kayak kata kerja gitu. Tapi kalau dia sistemnya bisa tahu dia nama orang gitu. Sama juga Apple kan dia termasuknya kan bukan apa ya? Bukan nama yang nama suatu perusahaan gitu ya. Maksudnya Nama masuk buah nama ya. barang gitu, nama buah gitu. Oke. Ya. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi tentu saja kalau kita, ini kan tasnya ya, tasnya itu problemnya itu name entity gitu. Dan solvingnya seperti apa? Nah, saya kasih contoh itu salah satunya yaitu kita memberikan label per kata gitu, per token kita kasih label. Jadi kita kasih di data latih kita akan kita kasih tahu kalau di kalimat ini ya, kita nggak bilang keseluruhan kalimat gitu. Kalau Apple itu adalah sebuah organisasi, tapi untuk di kalimat ini ya, khusus kalimat ini kita akan labeli, kita tandai nih Apple di sini adalah organisasi, lalu tim dan Cook ini berderetan, dia adalah person. Lalu ini Cupertino juga dikasih label location, dan Flynn Center itu dikasih label Flynn. Jadi kan ini ada dua kata ya, Flynn dan Center. Jadi Flynn dan Center ini dikasih label organisasi. Sedangkan kata-kata lainnya yang tidak kita ingin ambil informasinya itu kita biarkan, atau kita kasih label yang label sembarang, label apa ya, di kode NLP kita kasih label O gitu sih. Ada formatting sendiri ya untuk penyelesaiannya. Kita kasih label O gitu, yang menunjukkan yang O itu dia nggak penting gitu. Dan kita punya data latih yang banyak ya, pastinya nggak cuma ini aja ya, nggak cuma satu, pasti banyak. Dan kita bisa juga variasikan dengan yang tadi Masnya bilang ya, misalkan Apple atau Cook itu yang dimana Apple dan Cooknya itu dia
fungsi katanya itu tidak sebagai name entity, sebagai subjek biasa, subjek atau objek biasa, atau di cook-nya ini misalkan sebagai verb gitu. Bisa kita variasikan data latih kita seperti itu sehingga mesin tahu kapan dia harus mengenali Apple sebagai organisasi dan Apple sebagai noun biasa. Seperti itu sih. Oh ya, terima kasih Bu. Ya. Nah, terima kasih Mas Muhammad dan Mbak Mei ya. Mungkin dari yang lain ada yang tidak ditanyakan? Mungkin dari ini apa namanya? Mas Adi Zainul Mustakin, Mas Ahmad Alai, Mas Ganjar, atau so far so good dulu. Oh ini Mas Mahendra ya, silahkan. Selamat Panggilannya siapa? pagi Bu Afia Eh, sama Mbak eh, Mei. Mau nanya eh, tentang NLP sendiri. Kan tadi masalah pelabelan itu sendiri. Terkadang kan beberapa ada yang pelabelan itu yang kita lakukan secara manual itu kadang-kadang mismatch, maksudnya tidak sesuai dengan input yang nanti diberikan di dalam algoritma. Nah, apa saja teknik yang bisa kita lakukan agar supaya labeling yang kita inginkan itu jauh lebih baik. Apakah kita perlu meningkatkan sebuah dataset, mengganti data latihnya, atau apa itu ke arah penggunaan algoritmanya itu sendiri. Karena yang kita tahu algoritma sekarang kan cukup banyak untuk bisa memproses dari satu A ke yang lain, namun juga berpengaruh terhadap beberapa faktor juga begitu. Karena saya sendiri juga erat kaitannya juga sering baca tentang NLP itu sendiri. Karena juga biasanya kendala dari NLP juga kadang-kadang kan konteks, misalnya kayak ada yang namanya double negation dan juga ada mungkin sarkasme sesuai konteksnya begitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oh ya, baik. Mas Fatiaris ya manggilnya ya? Mas Mahendra aja. Oh, oke, Mas Agak susah Mahendra. saya manggil nama depan. Iya, pertanyaan yang bagus ya, dan itu sangat praktikal ya sebenarnya. Jadi sebenarnya next topik kita bahas itu sih terkait pemrosesan. Tapi saya jawab dulu aja ya, takut lupa. Jadi ketika kita menemukan permasalahan terkait, mungkin kita tahu performanya itu pasti setelah kita tes ya, kita tes data mesin kita, lalu kita melihat performa atau akurasi dari model yang kita latih itu ternyata tidak bagus gitu. Nah, step yang pertama yang perlu dilakukan itu kita melakukan yang namanya itu error analysis. Jadi kita perlu mengetahui dulu kesalahan dari sistem kita itu apa gitu. Jadi misalkan kita kita mendapatkan akurasi sebesar 80%. Berarti kan ada 20% yang salah. Jadi kita tidak pukul rata atau kita langsung ngambil decision apa yang harus kita lakukan, apakah itu terkait data atau model gitu. Kalau misalkan kita sebenarnya udah punya eksperimen yang cukup banyak gitu ya. Yang kita lakukan itu adalah melakukan error analysis. Jadi 20% kesalahan tadi itu kita lihat satu persatu. Kita lihat dia menebaknya apa, dia seharusnya apa, lalu coba kita mungkin grouping ya, dari kesalahan dari 20% tadi itu kita grouping, apakah ada mayoritas kesalahan yang sama dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu. Jadi misalkan ternyata dari 20% itu 50%-nya 50%-nya itu salah menebak dari label A menjadi label B gitu. Sedangkan yang lainnya lebih random gitu penebakannya. Nah, berarti kan yang kita karena ada konsistenan dari kesalahan tersebut yang cukup besar ya 50, berarti kan ada 10% dari 10% dari data tersebut salah gitu. Dengan melakukan kesalahan yang sama, berarti kita bisa start mencari solusi untuk menyelesaikan error yang besar ini. Gitu.
Jadi kita coba cari solusinya apa gitu, apakah bisa kita lakukan, mungkin data kita imbalance, mungkin kalau data kita imbalance untuk itu ya, untuk yang tadi labelnya salah tadi, mungkin data kita imbalance dan kita pikir kalau menambahkan data dari label tertentu akan meningkatkan performa, ya kita coba lakukan gitu. Tapi bagaimana kita decision-nya itu berangkat dari apa? Dari kita melakukan error analysis. Seperti itu sih. Tapi kalau untuk solusinya sendiri memang berbagai macam ya. Tadi yang Mas Mahendra udah sebutin itu sebenarnya solusi-solusi yang itu udah solusi yang tepat gitu ya, alternatifnya. Jadi bisa apakah datanya perlu ditambahkan atau mungkin ada pre-processing atau post-processing yang perlu dilakukan, itu alternatif solusi ya. Tapi kita memilih solusi apa yang tepat untuk hasil kita, itu kita lakukan error analysis dulu. Seperti itu sih. Baik, Mbak Mei. Tadi agak keputus-putus sih di tempat saya nge-freeze, jadi kadang-kadang beberapa jawabannya ada yang kepotong-kepotong. Tapi Gitu. inti ininya sudah cukup dapat sih Mbak, untuk apa itu, untuk metode atau hal-hal yang perlu kita lakukan untuk melakukan processing supaya dapat hasil yang maksimal. Nah, mungkin ada beberapa kan kendala di NLP itu sendiri. Kita tahu juga dia kan bahasa cukup lebih dinamis ketimbang kita menggambarkan seperti pattern recognition atau juga image processing dan sebagainya. Itu kan mereka udah bentukannya hampir mirip-mirip semua. Cuman kalau teks ini kan cukup dinamis. Jadi mungkin beberapa saran yang tadi diberikan cukup membantu bagi kita untuk meneliti di bidang tersebut. Itu sih. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, mungkin kita lanjut ke presentasinya dulu ya. Nanti kita akan buka lagi sesi diskusinya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mesin memproses bahasa. Gitu. Jadi lebih ke tahap pemrosesannya. Jadi untuk teks, jadi bisa dilihat ya di gambar pipeline itu kira-kira seperti ini. Jadi ada teks, lalu teks itu kita bersihkan gitu. Jadi kita bersihkan ini maksudnya tergantung problemnya apa ya, proses pembersihannya. Jadi kita membuang hal-hal yang tidak diperlukan dari teks yang untuk problem yang kita solve. Jadi tekniknya seperti apa itu ada mungkin di sini bahas main task-nya dulu sih. Jadi pipeline-nya gini, pipeline-nya text cleaning, lalu ada feature engineering, main task processing. Jadi ini main metode-nya. Di sini apakah di sini memakai rule based atau statistical method atau neural network. Gitu. Di sini bagiannya, lalu bisa jadi opsi untuk melakukan post processing untuk mendapatkan output yang memang kita expect. Jadi ya common approach-nya untuk main task processing itu rule based. Jadi kita menyiapkan rules yang sesuai. Lalu ada machine learning method dan juga deep learning. Jadi ya sebenarnya deep learning ini machine learning juga ya. Jadi statistical method itu menggunakan data. Jadi data latih, kita melatih sebuah model menggunakan data latih, lalu kita implement model tersebut untuk real text-nya, gitu, real input-nya. Ya untuk gambarannya aja ya. Tadi kan ada ini ya, sebutan untuk machine learning dan deep learning gitu. Jadi kalau AI itu ruang lingkupnya sebesar ini gitu, machine learning itu juga bagian dari AI, deep learning itu juga bagian dari AI, tapi NLP gitu, NLP itu dia bukan bagian dari deep learning atau machine learning ya. Jadi dia kalau kita gambarkan diagram Venn-nya itu dia beririsan dengan metode-metode lain yang baik deep learning maupun machine learning ataupun metode-metode lain yang di luar machine learning. Ya, untuk text cleaning ya tadi saya sempat singgung kalau pemrosesannya itu bisa jadi berbeda untuk tiap tasnya. Jadi kita harus mencoba memahami tas apa yang kita lakukan. Tapi secara umum ya
eh, yang dilakukan itu mungkin step-stepnya seperti ini ya. Jadi ada proses yang namanya itu tokenisasi. Jadi pertama kita itu menerima inputnya itu sebuah teks, kita nyebutnya raw text. Misalkan dia sebuah kalimat, gitu. Lalu masuk ke proses tokenisasi. Jadi tokenisasi ini mengubah teks input menjadi penggalan-penggalan token yang kemudian ingin penggalan token yang lebih kecil gitu ya daripada kalimat gitu. Jadi token ini bisa jadi bentuknya itu kata ataupun lebih kecil dari kata. Jadi bisa jadi suku kata atau karakter juga itu bisa jadi token, atau ada istilahnya itu namanya subword. Subword itu kumpulan dari beberapa karakter yang merupakan bagian dari kata. Tapi dia bukan utuh sebagai kata. Itu juga bisa digunakan sebagai token. Jadi banyak sekali metode untuk tokenisasi. Ini juga tergantung dari main metode yang kita gunakan, pemrosesan tokenisasinya itu seperti apa. Tapi intinya ialah kita memperkecil unit dari teks yang kita akan proses. Untuk tokenisasi, kemudian ada normalisasi. Jadi normalisasi ini kita menstandarkan, menormalkan teks yang kita inputkan. Jadi misalkan di situ ada misspelling atau mungkin kata, atau mungkin kita ingin melakukan kita ingin proses semua kalimatnya itu dalam huruf kecil, jadi kita ganti yang huruf kapital menjadi huruf kecil, atau misalkan banyak kata-kata atau kata-kata atau yang tidak baku gitu, kita ingin normalkan dulu menjadi kata-kata yang baku. Misalkan kalau di teks tertulis ya, terutama kalau kita ambil teksnya itu dari sosial media, misalkan banyak yang singkatan-singkatan gitu, yang menjadi YG, atau dia ditulisnya itu huruf D sama Y gitu. Nah, mungkin kata-kata yang seperti itu ingin kita proses dulu menjadi kata-kata yang lebih standar atau normal gitu. Nah, itu pemrosesannya itu disebut sebagai normalization. Lalu ada stop words removal. Ini bisa atau tidak, ingin atau tidak ya digunakan. Jadi stop words itu adalah kata-kata yang umumnya tidak memiliki peran penting di dalam teks kita. Jadi misalkan kata hubung atau kata ganti orang ya. Tapi tergantung. Jadi stop words ini juga tergantung task yang kita solve. Tapi intinya adalah kata stop words adalah kata-kata yang tidak memiliki importance di pemrosesan kita. Dan ini step yang ini bisa dilakukan atau tidak, itu tergantung ya. Maksudnya kita bisa skip step ini ataupun memang ingin kita lakukan. Jadi ini step-step, bukan step yang wajib dilakukan gitu. Lalu ada lemmatization atau stemming. Yaitu proses untuk menstandarisasi sebuah kata, tapi lebih ke terkait dengan grammatical structure. Jadi lema itu sendiri ya, yang disebut sebagai lema itu ialah kata dasar ya. Jadi kalau kita kalau di konteksnya bahasa Indonesia kan kita kata dasar itu misalkan makan, terus kata yang sudah ditambahkan di prefix ataupun sufiksnya itu bisa misalkan menjadi memakan atau dimakan, atau misalkan kata dasarnya itu memberi atau diberikan, tambahan-tambahan seperti itu. Kalau kita jadikan lema, berarti kita mengubah kata-kata menjadi kata dasar semuanya. Jadi kalau di konteksnya di dalam bahasa Inggris itu misalkan ada imbuhan ing gitu, itu jadi kata dasarnya aja.
lalu misalkan ada imbuhan S gitu ya, kalau kan misalkan verb untuk yang subjeknya singular itu kan sering dapat S gitu di belakangnya. Nah itu lemanya adalah tanpa S gitu. Itu untuk lema. Jadi lema ini lemmatization itu mengubah menjadi kata dasar. Kalau stemming ini juga, jadi stemming ini tujuannya itu sama. Jadi kalau lemmatization itu lemanya itu sudah terstandar, maksudnya sudah disiapkan, sudah ada kamusnya, seperti itu kira-kira. Sudah ada kamusnya. Tapi kalau stemming itu lebih ke teknik ya, teknik algoritma untuk melakukan pengubahan dari kata-kata menjadi kata dasar. Jadi kalau kita tidak punya kamus lema, kita bisa menggunakan teknik stemming. Tapi tentu saja hasilnya tidak semaksimal kalau kita menggunakan lema yang sudah disediakan ya. Pasti stemming ada kekurangannya, tetapi secara pemrosesan kita tidak perlu memiliki tidak perlu menyiapkan sendiri lema dari setiap kata yang ada di dalam data latih kita. Ini untuk text cleaning. Lalu ada fitur engineering. Fitur engineering ini ya memproses teks tadi ya menjadi fitur-fitur. Jadi fitur itu adalah input dari main method kita. Yang seperti yang kita tahu ya, kalau di komputer pasti kita itu menerima, ya, jadi untuk main method kita pasti kita ingin menggunakan hanya informasi-informasi yang kita butuhkan, yang kita anggap dia itu memiliki importance untuk menyelesaikan task yang kita ingin selesaikan. Gitu. Jadi untuk apakah fitur apa yang bisa digunakan untuk NLP itu ya tergantung task yang di-solve, tapi kalau di ininya ya contoh-contohnya ini ada part of speech text. Jadi part of speech text itu label dari part of speech-nya. Kita memang menyebutnya part of speech ya. Jadi apakah dia itu noun atau verb atau adjective dan sebagainya itu disebut sebagai part of speech. Lalu bisa jadi juga posisi dari kata tersebut di dalam kalimat ya. Jadi apakah dia posisinya itu pertama, kedua, dan sebagainya. Itu bisa juga dijadikan fitur. Lalu kata sebelumnya dan kata setelahnya ini untuk memberikan konteks dari kata yang diproses. Itu juga bisa dijadikan fitur. Lalu ada fitur yang namanya itu n-gram. N-gram itu kita memproses lebih dari n-gram itu ya kita mengambil lebih dari satu token ya, lebih dari satu token itu kita gunakan, kita anggap menjadi satu fitur sendiri. Jadi misalkan kita pertama kita ingin menggunakan token-token di dalam teks kita itu menjadi fitur. Nah, kalau setiap token itu dianggap sebagai satu fitur, itu berarti dan disebutnya itu unigram atau 1 gram gitu. Tapi kalau kita ingin mengambil 2 token berurutan menjadi satu fitur sendiri, itu disebut sebagai bigram atau 2 gram. Jadi N-nya itu adalah jumlah dari token berurutan yang kita gunakan sebagai satu fitur. Lalu tadi lemma ya, udah saya sebutin kata dasar, lalu bisa juga panjang dari teks itu bisa juga menjadi fitur dan lain-lain. Ya, lalu ini yang penting sih ya. Jadi selalu ingat kalau mesin itu hanya memproses angka. Jadi tadi fitur-fitur yang udah disebut ini, nah semuanya ini sebenarnya harus kita proses dulu menjadi angka. Jadi harus kita representasikan menjadi angka. Nah salah satu ya mostly representasinya itu yang kita gunakan adalah dalam bentuk vektor. Jadi teks input yang pertama tadi ini setelah melalui fitur engineering, nih outputnya itu adalah sebuah vektor. Jadi vektor-vektornya itu kita representasikan sebagai vektor. Nah, teknik representasinya itu seperti apa? Banyak ya. Contohnya ada yang label encoder, jadi misalkan one hot
one hot encoding gitu. Jadi untuk fitur-fitur tertentu yang kita list semua fitur yang ada, lalu untuk fitur-fitur yang dia di teks itu ada, kita beri nilai 1, tapi kalau dia si teks itu tidak punya fitur tersebut, diberikan nilai 0. Lalu ada back of words, ya back of words bisa juga back of words-nya ini jadi kata-kata yang ada di dalam teks itu kita representasikan sebagai angka 1. Kalau tidak ada di dalam teks, itu kita representasikan sebagai angka 0. Jadi kita nanti panjang vektornya itu sepanjang seluruh kata unik yang ada di dalam keseluruhan teks yang kita punya. Itu back of words. Lalu ada TF-IDF ya, mungkin agak sulit menjelaskan ya. Intinya TF-IDF ini juga vektor ya dari term frekuensi dan inverse document frekuensi. Ada perhitungannya sendiri bagaimana menentukan term frekuensi dan inverse document frekuensi. Tetapi intinya ini adalah nilai yang diperoleh dari menghitung jumlah kata di dalam teks kita dibandingkan dengan kata tersebut ada di dokumen lain di keseluruhan data yang kita punya. Ada perhitungannya sendiri, tapi mungkin terlalu detail ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya untuk informasinya. Lalu ada yang namanya tuh embeddings. Dan ini yang paling common ya, terutama kalau kita berbicara dengan metode deep learning, pasti kita akan berbicara mengenai embeddings. Jadi embeddings itu intinya embeddings itu adalah vektor. Jadi bahasa lain itu embeddings itu vektor atau representation. Dia adalah vektor yang merepresentasikan meaning atau ya arti ya, nilai semantik dari unit bahasa yang diproses. Jadi embedding itu bisa jadi embeddingnya itu di tingkat kata, makanya ini wordnya saya kasih dalam kurung ya, karena banyak yang nyebut itu word embedding gitu. Tapi embedding itu nggak terbatas hanya pada kata, bisa jadi pada token. Yang token tadi bisa jadi karakter ya, atau bisa jadi embedding saya itu milik kalimat, atau embedding saya itu milik dokumen. Jadi embedding itu intinya adalah representasi unit, kalau karena kita pemrosesannya NLP ya, jadi unit bahasa dalam bentuk vektor. Nah, nilai dari embedding itu apa? Ada banyak ya metode untuk memproses atau mempelajari, melatih model untuk mengeluarkan output berupa embedding. Jadi ini ada tekniknya lagi, banyak juga tekniknya. Tapi misalkan tapi embedding di sini intinya adalah dia menjadi input dari main method kita. Seperti itu. Lalu ada ini ya, tahapan post processing. Jadi apabila kita menemukan kalau main metode kita itu hasilnya tidak sempurna, tapi ketidaksempurnaannya itu masih bisa kita sesuaikan dengan post processing, jadi kita bisa lakukan ya kita terimplement ya pemrosesan tambahan setelah dengan inputnya adalah output dari main method kita untuk mendapatkan output yang kita lebih ekspektasi. Misalkan kita menemukan ternyata bentuk kata-kata yang dikeluarkan itu tidak sama, hampir benar tapi tidak benar-benar benar gitu, atau kita ingin kata-kata yang output dari sistem kita itu lebih general atau lebih spesifik, tapi kita masih bisa menguliknya di luar main task gitu. Nah, bisa kita implement di post processing. Kalau di praktiknya sih yang ini ya, tadi text cleaning ini kan bagian pre-processing ya. Ya, text cleaning dan post-processing ini banyak ya. Maksudnya banyak diterapkan. Jadi mungkin kalau kita di ranah riset kan kita berkutat banget dengan ini ya, main method gitu. Main methodnya kita beneran kita telusuri, kita cari apa ya,
kita eksperimen sebanyak mungkin gitu. Tapi kita malah tidak terlalu mempedulikan bagaimana kita cleaning atau post processing itu lebih seperti itu kayak formalitas saja gitu. Tapi secara praktis ternyata lebih banyak gitu ya dilakukan di engineering-nya itu lebih banyak di bagian pre-processing dengan post processing. Nah, ini yang perlu diingat ya. Jadi ini tadi ada pipeline, tapi sebenarnya pemrosesannya itu bukan hanya one time proses ya. Jadi kita kalau di praktisnya gitu, kita itu stepnya pasti mulai dari pengumpulan data. Jadi kita perlu data untuk melatih model kita, untuk melatih model kita, lalu kita melakukan pemrosesan terhadap data itu sendiri, baik mulai dari analisis data, pemrosesan, pembersihan data dan sebagainya. Lalu kita lakukan model development. Model development itu tadi kita membangun pipeline seperti tadi ya. Lalu kita eksperimenkan, melakukan eksperimen terhadap model kita, lalu kita deploy. Jadi deploy ini maksudnya kita kirimkan gitu ke production, lalu kita lihat apakah selanjutnya kita tetap monitoring ya model yang udah model yang masuk production, untuk kita lihat apakah bagaimana performanya di real life, dan nextnya apakah perlu kita improve dan sebagainya. Jadi setelah deployment pasti ketika kita ingin melakukan improvement pasti kita akan mengulangi keseluruhan cycle ini. Oke, ini terakhir untuk yang chapter ini ya. Jadi evaluation ini penting sekali. Jadi ketika kita mendesain bahkan sebelum kita membangun model ya, kita sudah harus sebenarnya menentukan evaluasi apa yang perlu kita lakukan untuk task ini gitu. Jadi mungkin evaluasi di sini tidak terbatas hanya ini ya, hanya menghitung akurasi dan sebagainya. Tidak hanya terbatas pada dataset, tapi juga kita perlu lihat evaluasinya dari sisi mungkin kita pertemukan, kita lihat lagi gitu sebagai manusia, apakah misalkan kita mendapatkan performa itu 90, akurasinya itu 97%, tapi ternyata customer tidak puas gitu. Berarti kan ada mungkin hal-hal yang terkait proses evaluasi kita yang ternyata tidak sesuai gitu. Jadi bisa jadi akurasi bukan merupakan matriks yang tepat untuk digunakan di problem ini gitu. Jadi ketika kita mendesain sebuah sistem, kita juga harus menentukan evaluasi apa yang pas untuk metode yang kita terapkan. Jadi bisa jadi yang menghitung performance di tes data itu loh tanda strip loh. bandingkan dengan baseline system ataupun human. Oke. Ya, ini agak banyak, tapi mungkin kita sampai, bentar ya. Yang ini saya coba skip dulu ya, kalau masih ada waktu di akhir akan coba saya sampaikan. Paling saya coba kita lihat yang bagian ini. Jadi kita sekarang ada di mana? Nah ini. Ada website nlpprogress.com, websitenya sepertinya masih diupdate sih. Jadi di sini ada berbagai task yang banyak dikerjakan oleh komunitas researcher di NLP ya. Jadi banyak task dan berbagai bahasa, walaupun bahasa Inggris tetap masih menjadi bahasa yang paling favorit. Lalu ada domain-domain yang berbeda juga. Jadi kalau teman-teman penasaran seperti apa sih perkembangan risetnya sampai saat ini, bisa start dari sini sih, karena dia sudah terangkum sesuai dengan task, language, dan domain. Nah ini contoh ya untuk task question answering dan information retrieval. Ini sebenarnya saya coba tahun lalu sih.
Jadi kalau kita search siapa presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo gitu. Jadi ya Google udah cukup ya sudah pintar ya untuk menjawab seperti ini. Jadi dia tahu kapan dia melakukan information retrieval, ya artinya mencari dokumen yang relevan saja, dan dia kapan dia query yang kita berikan ini adalah sebuah pertanyaan yang ingin dia jawab dengan jawaban langsung gitu. Tapi tentu saja di sini question answering yang dia bisa lakukan itu terbatas hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang faktual gitu ya, jadi yang memang sudah ada jawabannya, bukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berupa prediksi ataupun ya mungkin sesi konsultasi gitu ya, kayaknya mungkin kayak gitu sulit sih. Lalu ada ini machine translation, ini Google Translate, ini saya coba tadi pagi sih, jadi bahasa Indonesia yang misalkan ini random aja, tadi aku dimarahi buku padahal aku bantuin angkat jemuran sama masak untuk adik-adikku. Kalau menurut saya sih hasilnya udah cukup baik ya, sudah maksudnya cukup mudah dipahami dari sisi pengguna bahasa Inggris, dan juga di sini kan saya pakai kalimat yang tidak baku, tapi dia bisa memberikan jawaban yang cukup masih terstruktur baik di dalam bahasa Inggris. Misalkan aku bantuin angkat jemuran sama masak untuk adik-adikku ya. Tapi kalau kita literal translation sama ini kan mungkin lebih ke kayak with gitu, dengan gitu. Tapi di sini dia bisa langsung mengartikan posisi sama di sini adalah and, bukan with. Oke, contoh lain ya. Ini kalimat yang sama saya coba tahun lalu dan tadi kemarin. Pesanannya sudah sesuaikan Kak. Yang ini masih aneh ya, the order is according to nggak sesuai gitu. Tapi tadi kemarin saya coba lagi, pesanannya sudah sesuaikan Kak. Your order is correct, sis. Masih apa ya? Nggak, ini menurut saya sih masih belum dapat meaning yang pas, tapi sudah lebih mendekati gitu. Mungkin di sini harusnya, nah mungkin kan di Indonesia ada kata kan ini yang cukup unik ya kita penggunaannya, yang sebenarnya tidak ada literal translation-nya gitu. Tapi di sini mungkin akan lebih baik kalau jawabannya misalkan your order is correct, right, sis. Tapi di sini ya ini bukan seperti pertanyaan ya, lebih ke seperti pernyataan. Ini yang lagi populer ya akhir-akhir ini, DALL-E 2. Jadi ada task yang namanya itu image captioning, di mana ada tes yang namanya itu image captioning, tapi ini keterbalikannya. Jadi kalau image captioning ada gambar, terus kita outputnya itu teksnya itu apa? Outputnya itu teksnya apa yang mendeskripsikan gambar ini. Tapi kalau ini kita kasih teks, dia akan menggambarkan image, gitu, memberikan image. Ini ranahnya bukan hanya NLP ya, pasti sudah ke image processing, computer vision. Jadi ini tadi pagi sih saya coba Winnie the Pooh hikes on Everest in the middle of the meteor shower, dan dia bisa memberikan gambar yang ya si Winnie the Pooh itu hiking, terus banyak meteor gitu. Ya mungkin kalau teman-teman penasaran bisa coba sendiri ya, ini fiturnya OpenAI. Ada papernya juga dan ada blog postnya juga mungkin untuk memahami teknik yang digunakan di sistem ini. Dan ini paling baru, ini dikeluarkan tanggal 30 November kemarin ya, baru beberapa hari lalu, fresh from the open. Jadi dari OpenAI juga, jadi mereka menyebutnya model itu namanya ChatGPT text generation, yang dia itu formattingnya itu seperti dialog. Jadi mungkin ampuhnya itu karena teks yang dihasilkan itu tidak cuma ini ya, tidak cuma teks kalimat biasa, tapi dia juga bisa memberikan jawaban berupa ini ya. Kalau di sini saya contohnya itu saya tanya how to write Bayesian formula on LaTeX, dan dia beneran menjelaskan
oke, menulis formula di LaTeX itu pakai ini gitu. Lalu bentuknya itu seperti ini dalam bentuk LaTeX gitu, kode LaTeX. Lalu dia tulis lagi nih seperti ini gitu. Jadi ya kalau ini lagi ramai ya di Twitter. Di Twitter juga researcher di komunitas NLP lagi banyak yang nyobain ChatGPT ini di berbagai percobaan lah, yang aneh-aneh dicobain gitu, masalah coding atau rumus dan sebagainya juga itu dicobain. Lalu mungkin lebih seperti bagaimana si ChatGPT ini menghandle dialog, apakah pertanyaan dan jawabannya itu nyambung, dan bagaimana kalau bagaimana jawabannya itu apakah faktual gitu atau dia hanya sembarang menjawab dan sebagainya. Itu hal yang sangat menarik. Jadi kita sudah berada di state seperti ini, tapi tentu saja masih banyak hal ya yang masih bisa kita lakukan progres. Dan challenge-nya sebenarnya ya ada beberapa challenge ya yang ada di dalam yang kita biasa temui ketika membangun language technology, baik itu ambiguitas, jadi di berbagai level linguistik ya. Misalkan di leksikal, kakak datang untuk memberitahu. Nah, tahu di sini apa? Tahu benda, tahu atau pengetahuan, atau secara sintaktikal saya membaca buku sejarah musik baru. Di sini buku sejarah musik baru, apakah dia itu buku sejarah atau buku sejarah musik? Yang baru ini adalah milik si buku atau barunya ini milik si musik. Nah, ini juga challenge ya ketika kita memproses NLP. Lalu ini contoh yang di semantik, Budi berlibur dengan istrinya, begitu juga Arif gitu. Jadi Arif ini dia berlibur dengan si Budi atau Arif juga berlibur dengan istrinya. Nah, ini agak ada ambigu ya. Lalu dicontoh untuk pragmatis ya, misalkan kita bertanya jam berapa sekarang gitu. Nah, jadi kalau pragmatis itu kita harus melihat konteksnya ya. Jadi bisa jadi jam berapa sekarang ini memang arti sebenarnya memang menamakan jam, atau memang kalau misalkan konteksnya dia bertanya ketika temannya terlambat nih, jam berapa sekarang. Nah, apakah dia tuh sebenarnya menyindir gitu atau kesal karena orang lain terlambat. Ya, lalu language is creative and infinite. Jadi tadi saya lupa tadi siapa yang menyebutkan, tapi ya bahasa itu sangat unik ya. Jadi kita itu bisa memproduksi kalimat yang sangat panjang atau sangat berbeda. Jadi kalimat yang satu orang bisa katakan itu belum tentu bisa pernah dikatakan oleh orang lain sebelumnya. Misalkan apapun yang saya ucapkan saat ini belum tentu ada orang lain yang benar-benar akan memproduksi semua ucapan yang sama persis dengan yang saya ucapkan saat ini. Makanya dia unik gitu. Dan kalau kita memproses kalau kita memproses teks gitu yang banyak, juga ada kata-kata yang sangat sering muncul, dan banyak juga kata-kata yang tidak pernah muncul atau hanya sekali atau dua kali. Nah, bagaimana kita menentukan kata-kata mana yang penting untuk tas kita, itu juga perlu menjadi satu tantangan ya. Ya, yang lainnya ya kata-kata baru, mungkin ya banyak sekali ya kata-kata baru yang digunakan dengan perkembangan sosial media. Saya juga kadang agak harus nanya orang dulu ini maksudnya apa gitu. Tapi ya itulah uniknya ya mempelajari bahasa. Lalu slang words juga banyak ya digunakan. Code switching ya, hal yang menarik ya. Jadi pasti dilakukan sih, kalau kita orang Indonesia pasti paham ya code switching. Kita campur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa ataupun bahasa lokal lainnya, ini sering terjadi ya di kita. Dan tentu saja ini akan jadi challenge ya, karena sebenarnya
ketika kita membangun sebuah language technology, hal yang pertama kita tentukan justru kita membangun untuk bahasa apa gitu. Jadi kalau kita di kalimat kita punya code switching seperti ini, nah tadi kan kita harus bisa menghandle bahasa-bahasa yang ada di dalam kalimat yang ditemukan code switching seperti ini. Jadi yang tadi saya bilang ya, one may produce a sentence that no one has ever produced. Baik itu panjangnya atau pemilihan katanya dan lain-lain. Ya, challenge lainnya ya untuk metode-metode yang sifatnya data driven, tentu saja kita itu butuh data. Dan datanya itu tentu saja kita tidak ya selain kita butuh data yang banyak, kita juga butuh data yang berkualitas. Nah, tentu saja ada trade off ya antara data banyak dan dengan data yang berkualitas. Data banyak kita bisa ambil aja banyak data dari internet, ya bagaimana kita memprosesnya ya. Tentu saja data yang kita ambil juga harus ethical gitu. Kita mengambil ya harus license. Kita tidak mengambil sesuatu yang seharusnya kita tidak boleh ambil. Itu harus kita perhatikan juga terkait dengan quantity. Dan terkait dengan quality, kalau kita ingin mempunyai data yang bagus, tentu kita membutuhkan manusia untuk memverifikasi apakah data kita ini memang sudah sesuai, kualitasnya baik untuk kita gunakan untuk melatih model. Dan itu tentu saja kita berarti harus membayar ya orang gitu untuk melakukan tersebut, dan itu mahal. Ya. Dan ini juga challenge ya untuk penggunaan language technology dan machine learning sih pada umumnya. Terutama untuk model-model yang melakukan generation ya, seperti tadi contohnya DALL-E 2 atau ChatGPT, itu kan melakukan generation ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga perlu melihat sisi etiknya juga. Jadi dimulai dari pengoleksian data, pengambilan data, lalu bagaimana kita memproses privacy di dalam data kita, sehingga delivery kita harusnya tidak mencantumkan lagi privacy, semisal tercantum di dalam data latih kita, itu harus kita tes gitu, apakah privasinya itu bisa keluar atau tidak. Lalu hasil dari language generation, hate speech, false news, racism, harassment. Ya, jangan sampai kita membangun sebuah teknologi yang merugikan orang lain gitu. Yang misalkan teknologi yang kita bangun itu kita bangunnya untuk mengenerate sebuah berita gitu, tapi ternyata sebuah berita yang kita harapkan dengan informasi-informasi yang faktual, tapi ternyata digunakan oleh orang lain itu untuk menyebarkan berita-berita bohong. Nah, kita harus memperhatikan isu etik seperti itu. Dan juga plagiat ya. Misalkan ternyata sistem kita digunakan orang untuk memplagiat sebuah dokumen atau skripsi dan sebagainya. Lalu ini ya pertanyaan juga ya, killing creative industry. Tadi kita lihat ya DALL-E 2 tadi, dia bisa membuat gambar yang unik gitu ya, yang cukup bagus hanya dengan kita mengetikkan kalimat. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang bekerja di industri kreatif yang mereka sebenarnya pekerjaannya adalah menghasilkan gambar seperti tadi gitu, sedangkan sistem sekarang sudah cukup mampu menghasilkan gambar-gambar ataupun output yang seperti itu gitu. Nah, itu juga menjadi pertanyaan ya dari sisi etika, juga challenge bagi kita user ya. Mungkin ini topik yang terakhir ya. Coba saya lihat waktu. Oke, udah 9:30. Ini yang paling penting sih. Kenapa perkembangan teknologi di bidang riset NLP ataupun AI pada umumnya ya menjadi kemajuan pesat di beberapa tahun belakangan ini. Ya tentu saja selain peningkatan kualitas hardware ya, karena kita tetap saja membutuhkan komputasi yang besar
untuk melakukan proses yang bisa lebih cepat dan melakukan proses yang banyak gitu. Tapi selain itu adanya kolaborasi ya. Jadi kolaborasi di sini adalah jadi komunitas itu tidak lagi sifatnya itu kompetisi gitu. Jadi tapi ya kalaupun kompetisi yang sifatnya itu membangun ya, tapi bukan riset yang dilakukan secara sendiri-sendiri gitu. Ada tujuannya. Jadi ini salah satu contohnya. Ini komunitas researcher di bidang NLP ya. Ada sini nggak dibilang sih, tapi ada ratusan atau lebih dari 1.000 orang, 1.000 researcher yang bergabung untuk melakukan eksperimen ini. Jadi mereka melatih model, language model yang sifatnya itu multilingual dan sangat besar. Ada 176 miliar parameter. Ada 59 bahasa dan dia membuka model ini supaya bisa diakses oleh orang lain gitu. Jadi salah satu alasan kenapa perkembangan di komunitas itu bisa sangat cepat. Jadi ada kolaborasi seperti ini karena tentu saja mengumpulkan resource untuk membangun model sebesar ini itu pasti besar. Baik itu resource manusianya, resource komputasinya, resource datanya dan sebagainya, itu bukan hal yang bisa dikerjakan oleh hanya mungkin sekelompok orang ya, katakanlah 5 orang yang walaupun ya mungkin komunitas ya mungkin 5 orang yang hanya bisa punya skill gitu, tapi mereka juga harus punya akses terhadap hardware, lalu punya kemampuan capability dari di sini, karena di sini tujuannya membangun model yang multilingual ya, tentu saja mereka harus punya resource atau capability untuk memperoleh data untuk bahasa-bahasa tersebut. Jadi ini salah satu kolaborasi yang besar ya di komunitas NLP. Kemudian di komunitas NLP itu beberapa tahun belakangan juga menerapkan ya metode benchmark. Jadi benchmark ini jadi dari komunitas itu menyiapkan data dan matriks evaluasi data. Jadi data di sini mewakili tas-tas di NLP yang ya tas atau problem di NLP. Lalu juga menyiapkan metrik yang sesuai untuk tas tersebut gitu. Jadi ketika suatu grup research itu menemukan metode baru, mengimplementasikan metode baru untuk sebuah task atau problem, mereka bisa mengetes modelnya di benchmark ini dengan matriks yang sudah disediakan. Jadi mereka akan tahu bagaimana ya mereka akan bisa membandingkan bagaimana performa hasil riset mereka dengan hasil riset orang lain, karena ada leaderboardnya untuk ini ya, untuk benchmark ini ada leaderboardnya. Jadi mereka bisa melihat, kita bisa melihat perkembangannya seperti apa dan juga bisa melihat bagaimana performa model yang kita latih dibandingkan dengan orang lain. Jadi benchmark ini seperti standar ya. Jadi ketika ada yang punya statement, model saya punya modelnya tuh bagus nih gitu. Nah, coba dites dong di benchmark ini gitu. Apakah memang modelnya itu udah bagus gitu untuk benchmark ini. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk model kita dilatih ke data di luar benchmark ya. Hanya saja ketika kita membandingkan gitu ya, ketika kita membandingkan hasil riset kita sudah punya baseline atau perbandingan-perbandingan yang sudah dilakukan oleh
tim riset lain. Jadi kita hanya bisa fokus membangun metode yang ingin kita implement. Ya, ini tadi contohnya, jadi GluTAS ini untuk understanding ya. Lalu di sini ada GEM, GEM gitu. Ini untuk yang generation, ada tas-tasnya juga, datasetnya apa, bahasanya apa, lalu contoh inputnya seperti apa. Ini juga ada benchmarknya. Jadi tadi ini untuk bahasa Inggris ya, yang ini untuk bahasa Inggris, yang ini untuk ada beberapa bahasa, ada bahasa Jerman dan bahasa Ceko, dan ada multilingualnya juga. Lalu ini benchmark untuk Indonesia ya. Jadi komunitas NLP Indonesia juga punya benchmark supaya kita juga ini ya terpacu gitu untuk meningkatkan perkembangan riset di NLP untuk bahasa Indonesia. Jadi ada benchmark untuk language understanding dan juga benchmark untuk language generation. Nah, ini yang terakhir ya, kenapa perkembangannya bisa sangat cepat gitu dan sangat maju. Banyak open source resource. Jadi kalau dulu mungkin kita baca papernya bilang, oh ya saya punya model bagus, saya punya data seperti ini, lalu terus ketika kita ingin tes nih model yang mereka punya gitu, mungkin kita harus email dulu, Prof saya mau bisa nggak pakai model yang kalian punya untuk riset saya, ataupun misalkan kita mencoba implementasi ulang paper mereka supaya memperoleh model yang mereka sebutkan di dalam paper gitu ya, untuk kita bandingkan dengan result kita. Nah, kalau sekarang orang ya sudah banyak ya open source resource. Ini salah satunya, namanya itu Hugging Face. Jadi di Hugging Face ini ada banyak resource, baik itu model deep learning, dataset, dan lain-lain ya. Juga ada library Python yang namanya Transformers, itu untuk menggunakan model-model dan dataset dari mereka. Jadi kita bisa menggunakan model yang sudah mereka pernah latih. Jadi misalkan ini banyak ya dari OpenAI, dari Google bahkan, kita gunakan modelnya, misalkan di sini ada BERT-based atau ada GPT-2, kita ingin pakai model BERT-based ini untuk problem kita tinggal ya udah ambil modelnya, mungkin kita fine tune sedikit, kita sesuaikan dengan case kita, dengan data kita latih selanjutnya. Ada metode lain ya namanya transfer learning yang kayaknya nggak sempat saya jelaskan ya di pertemuan ini. Lalu ya, jadi kita tidak perlu melatih modelnya itu dari awal, karena mereka melatih model satu ini aja itu butuh resource yang besar dari sisi komputasi dan data. Tapi kita bisa menggunakan model ini secara gratis gitu. Jadi ya sangat bersyukur ya sekarang banyak open source resource yang bisa menunjang baik di sisi riset maupun praktisi. Ya ini ya mungkin future work. Ya masih, karena di riset itu masih banyak English ya, sebagian besar itu paper itu masih dia berbicara mengenai perkembangan di dalam bahasa Inggris, sedangkan masih banyak sekali bahasa yang bisa yang perlu untuk dibangun language technology-nya, termasuk bahasa Indonesia. Dan kita ingat loh, di Indonesia itu banyak sekali bahasa ya, nggak cuma bahasa Indonesia, kita punya lebih dari 900 bahasa di Indonesia. Yang sebenarnya menjadi hal yang menarik begitu bagi komunitas NLP Indonesia, karena kita punya challenge yang tidak dimiliki oleh mungkin negara-negara lain ya. Lalu selain multilingual juga ada ini ya, aplikasi di domain yang di berbagai domain. Jadi mungkin healthcare atau yang lain-lain, atau mungkin kalau yang sekarang itu paling banyak kalau saya lihat ya, itu di sisi customer experience, itu karena
secara practicality secara bisnis ya sangat ya diperlukan gitu, cukup diperlukan untuk memangkas operation di perusahaan-perusahaan, tapi tidak menutup kemungkinan domainnya bisa lebih banyak ya, lebih mungkin ke healthcare atau psychology atau sport dan finance dan sebagainya. Lalu multimodality ya juga menjadi research yang menarik ya, menggabungkan teks, sound, image tadi ya seperti contohnya DALL-E 2 dan mungkin banyak lagi ya contoh lainnya seperti itu. Ya, itu akhir presentasi saya hari ini. Mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi diskusi ya. Mohon maaf cukup banyak, dan ini sebenarnya ada satu chapter yang di skip, tapi agak technical, takutnya mumet karena terlalu banyak. Jadi saya cukupkan di sini aja. Ya, mangga kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan kalau ada yang hendak bertanya. Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan Mas Yudha. Oke. Yang pertanyaan saya itu yang ini ada dua ya. Yang pertama itu kalau dataset di kasus NLP itu apakah kayak ada standarnya gitu, standar formatnya? Misalnya kan kayak dataset NER itu ya, itu kan ada IOB tags ya, yang mana tiap tokennya itu di tagging OB apa atau I apa gitu kan. Apakah kasus lain itu apakah ada format yang serupa, misalnya kayak di question answering itu apakah ada ini ya format dataset yang serupa seperti IOB tag atau yang lain gitu. Terus yang kedua, kalau kita bikin model ini ya, model NLP atau NLU itu kan biasanya kita harus surfing ini ya, surfing modelnya ya. Dan kalau misalnya kita di modelnya itu pakai pendekatan deep learning, misalnya RNN atau yang transformer, itu kan secara komputasi pasti berat ya. Nah, kalau misalnya di industri sendiri itu ada strateginya nggak untuk survei model yang RNN atau yang berbasis transformer gitu? Itu sih, Mbak. Oke, ya baik. Terima kasih ya pertanyaan yang bagus ya. Tadi pertanyaan yang pertama itu terkait formatting untuk data. Ya, untuk data ya. Benar ya tadi misalkan untuk seperti NER itu kita bisa formulasikan masalahnya sebagai sequence labeling. Sequence labeling bisa menggunakan tadi ya view formatting. Jadi setiap tokennya itu, setiap katanya itu diberikan label dengan format view. Tapi untuk ini ya, untuk jawabannya sendiri itu cukup beragam ya. Jadi kita nggak bisa bilang oh NLP standarnya pasti seperti ini gitu, karena NLP itu cukup sangat besar. Jadi tadi kan kita udah lihat ya berbagai macam contohnya, contoh task. Jadi contoh aplikasi, contoh task, contoh komponen itu beda lagi gitu. Jadi tiap task itu bisa jadi punya formatting yang berbeda. Nah, tiap data juga tiap data ya mungkin task punya formatting yang berbeda. Nah, kalau tadi Masnya ingin paham ya untuk yang lainnya, yang contoh-contoh formattingnya itu apa, mungkin bisa explore di ini ya, dataset yang ada di benchmark, yang Glue ini. Nah, ini kan tasnya itu berbagai macam, dan mereka punya dataset masing-masing. Nah, coba mungkin bisa dilihat di sini aja formatting dari tiap tasnya itu seperti apa, karena pasti apa ya, nggak ada yang general gitu. Ya ini ya generalisasinya itu mungkin bisa kita, makanya ada benchmark itu supaya generalisasi atau standarisasi untuk bentukan datanya itu juga lebih berkesesuaian gitu dengan data-data yang digunakan di benchmark. Karena ketika kita
kita solving problem, tujuan kita itu kan problemnya itu supaya solve. Caranya seperti apa itu kan terserah kita ya. Eh, jadi ya, jadi jawaban saya itu akan sesuai, tergantung dengan task yang sedang di solve, dan untuk eksplorasi bentukan datanya mungkin harus lihat lebih banyak data ya, lebih banyak data dari berbagai task. Bisa start dari ini ya, melihat dari benchmark data-data ini. Jadi misalkan di sini task yang ini linguistic acceptability, ini seperti apa, problemnya apa, bentukan datanya apa, dan kenapa dia menggunakan matriks ini. Itu sih yang perlu kita pahami ketika kita mendesain sebuah solusi untuk permasalahan bahasa. Jadi misalkan ini ya, paraphrase gitu, Microsoft Research Paraphrase Corpus, ya kita lihat dulu dia problemnya itu apa, problem yang dia solve itu apa, makanya bentuk datanya seperti apa gitu. Jadi misalkan ini Quora Quotient Pairs dan yang lain ya, NLI ini Natural Language Inference dan sebagainya. Itu sih, jadi perlu pemahaman di problemnya, dan untuk standarisasi bentukannya itu ya kita coba lihat contoh-contoh yang sudah ada dan bisa mengacu ke benchmark. Tadi yang kedua itu terkait surfing ya, surfing model, ya benar sekali ya. Jadi itu problem yang mungkin problem untuk kita yang tidak punya dana. Karena kita kalau misalkan kita independent researcher, kita nggak punya resource yang kuat, berarti kita kan harus ya mencari resource yang kita afford lah. Gitu. Kalau di industri, ya pasti itu udah sesuatu hal yang dipikirkan dari awal ya, bagaimana kita mendeliver mendeliver produk kita. Tentu saja opsinya itu di server sendiri, ataupun kita menggunakan cloud. Tapi tentu saja ada ininya ya, ada plus minusnya ya. Jadi perlu dipahami, jadi akan ada perbedaan kebutuhan untuk training dan inference gitu untuk surfing. Jadi yang butuh sangat besar itu ketika training, tapi ketika inference itu tidak sebesar itu, walaupun masih cukup besar karena tergantung model yang kita gunakan ya. Katakanlah tadi menyebut Transformers itu mungkin relatednya itu ke model BERT ya, BERT 12 layer itu bisa mungkin satu modelnya sendiri udah 700 MB. Berarti ya kita perlu storage yang sebesar itu untuk surfingnya, lalu butuh kemampuan CPU yang bisa untuk memproses model itu gitu. Ketika dia di load, apakah tempat kita mendeploy modelnya, misalkan di server tempat kita mau mendeploy modelnya itu punya kemampuan yang cukup kuat untuk memproses model si 700 MB tadi, juga dengan segala komputasinya ya. Dan itu permasalahannya harusnya sudah diatasi oleh metode-metode surfing yang sudah disiapkan oleh framework yang kita pakai untuk training. Jadi misalkan framework yang kita pakai training itu PyTorch. Biasanya PyTorch itu ada namanya Torch Surfing gitu. Kita bisa pakai framework itu, jadi dia yang melakukan optimasi ketika proses surfing atau proses deployment gitu ya. Jadi misalkan di TensorFlow juga ada TensorFlow surfing. Jadi kita bisa pakai tools seperti itu. Lalu untuk kalau tadi relasinya ke training ya, kalau training ya itu bisa cukup besar ya. Makanya tadi makanya tadi ada penggunaan ini ya, open source resource, karena kalau kita training dari awal berarti kita harus menggunakan resource yang sama seperti model yang perusahaan-perusahaan besar ini gunakan untuk melatih gitu ya. Udah bukan pakai GPU lagi, udah pakai TPU dan lebih dari itu, dan TPU-nya mungkin nggak cuma satu. Sedangkan kalau kita
implement sendiri, harus kita beli sendiri gitu ya, server sebanyak itu, apakah kita mampu gitu, ya maintenance-nya dan sebagainya. Atau kalaupun misalkan kita beralih ke opsi cloud untuk training, nah kan cloud juga berbayar ya, ya disesuaikan aja sih mungkin dananya dengan kebutuhan trainingnya. Tapi mengapa ada ini ya, mengapa ada open source resource ini? Jadi kita mengurangi beban untuk proses training kita, sehingga yang proses training kita itu, jadi kita jadi ada metode yang namanya itu transfer learning. Jadi transfer learning itu kita pakai model yang sudah pernah dilatih oleh orang lain, lalu kita sambung proses latihannya di model tersebut dengan data yang kita punya. Jadi dengan problem spesifik yang kita punya. Jadi model, dengan harapannya model yang sudah dilatih sebelumnya itu dia sudah punya informasi yang penting gitu, yang sudah kalau di case NLP itu dia sudah memahami penggunaan bahasa. Jadi sehingga kita selanjutnya melatih model tersebut hanya untuk problem atau task yang spesifik yang ingin kita solve. Jadi kita lanjutkan pelatihan modelnya, itu namanya itu istilahnya itu sebutannya fine tune ke data yang kita punya. Dan biasanya karena data yang kita punya itu tidak sebesar itu ya sebenarnya, katakanlah mungkin ribuan sentence, dan itu masih oke untuk dijalankan di satu GPU dalam beberapa jam, dan itu mungkin itu masih hal yang masih bisa kita afford ya. Mungkin di tingkat universitas itu juga masih hal yang sangat biasa untuk melatih model di satu GPU. Ketika kita ya bisa afford seperti itu, ya berarti opsi kita memang lebih baik menggunakan model yang sudah dilatih sih. Itu sih mungkin opsinya. Ya, kira-kira terjawab tidak ya? Menjawab. Ya. Ya, baik, terima kasih Mbak Mei. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada ya, monggo silahkan. Apakah ada yang ditanyakan nih, mumpung ada Mbak Mei Sarah ya di sini. Terutama yang tertarik dengan computational linguistic atau NLP ya. Mbak Mei sekarang kalau di prosa.ai sedang menggarap apa ini di sana? Mungkin ya walaupun mungkin itu konfidensial ya, tapi mungkin sekilas, karena kan tadi banyak task di NLP ya. Kalau saat ini mungkin bisa sharing sedikit terkait di industrinya tuh seperti apa gitu. Enggak Iya. apa, mungkin lisan saja Mbak Mei. Ya, mungkin cerita prosanya aja ya. Jadi prosa mungkin banyak rekan-rekan yang belum terlalu tahu ya. Jadi kalau prosa, saya kerja di prosa.ai, itu startup yang membangun language technology dalam bahasa Indonesia. Jadi tadi application-application yang sempat saya sebutkan itu beberapanya kita juga bangun nih, seperti customer experience, text to speech, speech recognition, lalu ada ya beberapa aplikasi lain yang startingnya itu dari problem-problem di task NLP. Lalu mungkin ya ya kalau di kita itu ya selain, kalau yang mungkin pembahasan saya saat tadi ini lebih ke general NLP dan lebih banyak ke dari sisi riset ya, tapi nggak banyak ke yang engineering problem ya. Jadi kalau dari kita juga selain yang NLP spesifik seperti ini, juga kalau bekerja sebagai NLP engineer, kita juga bekerja sebagai software engineer ya. Jadi bagaimana mendeliver model, mendeliver model, lalu menentukan model mana yang baik untuk tas apa, dan ya mendesain model dan sebagainya sih. Kira-kira seperti itu sih. Oke, ya baik. Ternyata apa namanya, banyak juga ya tasknya ya Mbak Mei ya. Itu satu tim berapa ini ya engineer itu ya? Banyak ya? Atau setiap project Jadi ya itu biasanya mungkin ya di tasknya. project Ya. benar. Oke. Mungkin ada lagi nih terakhir, sudah 9.53.
Monggo. Ya, ini Mas Muhammad Fahmi ya. Mungkin Mas Muhammad Fahmi mau menyampaikan secara langsung terkait. Ya, oke, silakan Mas Fahmi ya. Oke. Oh ya, mau izin bertanya nih Mbak terkait post processing itu proses detailnya seperti apa ya supaya mendapatkan hasil yang optimal gitu. Mungkin sih itu sih. Oke, post processing ya. Ini sebenarnya opsional sih ya. Aduh, jauh sekali. Iya, jadi gini, biasanya ya, use case-nya ya. Kalau di saya tuh, misalkan saya melakukan information extraction. Melakukan information extraction, lalu saya ingin mengekstraksi teks yang apa ya? Yang saya ingin mengekstraksi tadi ya name entity recognition gitu. Name entity recognition, kan name entity recognition itu kita punya standar data yang mungkin orang gitu ya, orang, terus location, organization gitu. Terus kita ingin melakukan filter lagi nih. Jadi dari misalkan, kayaknya itu bukan contoh yang bagus. Tapi intinya tuh sebenarnya post processing seperti apa yang bagus itu tergantung ininya sih, tergantung jadi output dari main task kita ini kan kadang kita udah punya formatting sendiri ya. Sedangkan kita output dari sistem kita itu punya formatting yang berbeda. Berarti kan harus ada processing lanjutan ya dari main task kita ini menjadi output yang diterima oleh sistem gitu. Jadi misalkan tadi ya name entity recognition kan kalau dari main task kita punya label yang tadi itu adalah orang, organisasi, alamat dan sebagainya. Sedangkan mungkin output kita tidak output dari sistem kita itu tidak serta-merta seperti itu, atau mungkin kita mengetahui bahwa dari metode kita itu punya kesalahan tertentu, kesalahan yang konsisten tadi ya, seperti yang tadi ada masnya yang bertanya dan saya sempat jelaskan mengenai error analisis. Misalkan kesalahannya itu dia selalu menebak orang yang namanya dia selalu menebak orang yang sesuatu yang di depannya itu adalah Mister, itu adalah orang gitu. Padahal bisa jadi Mister itu adalah milik misalkan nama organisasi gitu. Nah, tapi kita sudah tahu nih case-case Mister yang adalah organisasi itu apa saja gitu. Karena mungkin kesalahan itu tuh terbatas gitu. Jadi kita udah tahu perusahaan mana saja gitu yang punya yang namanya itu awali dengan kata Mister. Jadi kita bikin aja, maksudnya daripada kita ngubah terlalu banyak di bagian main processing-nya ataupun di text cleaning-nya ya, bisa saja kita lihat, jadi di post processing itu kita bikin rules, yang namanya Mister ini, kalau dia ditebak orang, dia sebenarnya bukan orang, tapi dia adalah organisasi. Jadi kita tambahkan rules ya, handcrafted sih, ya jadinya untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh main method kita. Itu salah satu contohnya aja sih ya. Tapi intinya ini dia adalah opsional dan bisa apa saja sih sebenarnya. Intinya dia adalah proses tambahan yang dibutuhkan dari output yang sudah dikeluarkan dari main method kita untuk mendapatkan output yang lebih optimal. Intinya seperti itu sih. Tapi metodenya seperti apa itu terbuka aja sih. Oke, makasih Kak. Iya.
Ya, baik. Terima kasih banyak ini Mbak Mesara dan juga tadi rekan-rekan mahasiswa ya. Mudah-mudahan membuka insight ya. Jadi memang ini secara general ya untuk NLP-nya gitu. Nih sekali lagi terima kasih Mbak Mesara. Mudah-mudahan nggak kapok ya kalau diminta bantuan lagi. Ya, Aman, Bu. oke, aman ya. Oke, baik. Sekarang stay-nya di mana? Di Jakarta apa di Bandung ini? Saya di Depok, Bu. Oh, di Jakarta ya, stay-nya di Jakarta ya. Berarti WFA ya, Prosa.ai ini WFA, work Iya, from anywhere, masih remote sih. Iya. masih remote ya, oke ya. Baik, ya mungkin karena waktu ya, ini sudah 9.59, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Mei, sudah menyempatkan waktunya gitu ya. Tadi banyak sekali ya insight-insight walaupun mungkin kalau yang pertama ini karena kan masih intro-intro ini Mbak Mei ya, maksudnya di kuliah AI ada topik pengantar NLP. Nanti kalau di prodi MKA ada mata kuliahnya sendiri ya semester depan. Jadi kalau ada yang tertarik nanti mengambil mata kuliah NLP itu sendiri ya. Nah, jadi ini sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan bertemu lagi ya, baik secara langsung ataupun offline ataupun online ya dengan Mbak Mei dan juga rekan-rekan mahasiswa di sini ya. Kalau ada yang tertarik bergabung dengan prosa.ai juga bisa ya, Mbak Mei ya. Saya ada beberapa mahasiswa S2 ya di situ, Mas. Siapa itu? Dulu itu masih di Mas prosa Alvan. ya? Siapa sih lupa? Alumni S2. Alvan, Bu. Mas Alvan itu ya? Masih di sana ya? Mas Alvan. Enggak sih, baru pindah sih, Bu. Oh, baru pindah ya? Oh, itu udah pindah ya ternyata ya. Dulu pas lulus dia masuk situ, apa namanya, pas Bu Desi main ke Jogja itu terus interview. Oke, ya oke. Mungkin begitu ya, mohon izin kita cukupkan, kita give applause ya, big applause buat Mbak Mei ya. Juga terima kasih banyak buat semuanya ya, rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.